Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bu Widya harap anak-anakku kelas 1 semuanya meskipun masih baru, semangatnya tetap terjaga, kesehatannya juga terjaga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, untuk kali ini Bu Widya akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Masih ingat yang kemarin ya sama Bu Ida, rukun Islam itu ada berapa ya? Ya, coba kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat bersama-sama ya anak-anak. Sebelum kita masuk pembelajarannya, dengarkan lagu yang akan Bu Widya putar. Rukun Islam 5 perkara, jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat, mengerjakan puasa. Rukun Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu dan cukup syaratnya. Ya, itu tadi anak-anak sudah ingat kan ya, kalau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang nomor 4 adalah puasa, dan yang nomor 5 adalah haji. Jangan sampai terbalik ya. Zakat biasanya nomor 3 seharusnya ya. Biasanya ada yang terbalik, zakat dan puasa yang biasanya terbalik. Baik, sekarang anak-anak kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang mulai dengan rukun Islam yang pertama, syahadat. Bagaimana bunyinya syahadat anak-anak? Iya, pinter sekali. Kemarin sudah diajari ya. Bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Syahadat adalah artinya kalimat persaksian. Syahadat ada 2 ya anak-anak ya kemarin ya. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ya. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, anak-anak sudah tahu ya artinya ya. Kalau anak-anak lupa, kita ulangi lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan yang harus kita sembah. Terus yang kedua adalah syahadat rasul, yang bunyinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa anak-anak artinya? Ya, artinya adalah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Terus kita lanjut ya lagi ya anak-anak ya, untuk rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Anak-anak tentunya sudah pernah sholat ya? Ya, sholat 5 waktu yang biasanya dikerjakan ya. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu biasanya disebut dengan sholat fardu. Tapi apa anak-anak sudah pernah tahu ya artinya sholat? Kalau belum tahu,
Ya, sholat adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sholat yang wajib dilakukan satu hari semalam ada 5 waktu. Iya, apa saja sholatnya? Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur sebanyak 4 rakaat. Selanjutnya sholat asar. Sholat asar juga ada 4 rakaat ya anak-anak ya. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib juga ada 3 rakaat. Yang nomor 4 sholat isya. Sholat isya ada 4 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat subuh. Siapa yang sudah pernah sholat subuh? Ya, sholat subuh ada 2 rakaat. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Kalau anak-anakku sholat, berarti anak-anakku sudah mendapat pahala. Kalau sudah mendapat pahala, insya Allah akan masuk surga. Kalau tidak mengerjakan sholat, Bu, bagaimana? Kalau tidak mengerjakan sholat, kita akan mendapat dosa dan akan masuk ke dalam neraka. Selanjutnya anak-anakku ya, disimak baik-baik. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Apa itu, Bu, zakat? Ya, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Berarti orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang mempunyai kelebihan harta. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya ya, zakat itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Yang kedua, zakat fitrah. Apa itu, Bu? Mari kita simak bersama-sama. Kita bahas satu-satu ya. Zakat harta. Zakat harta itu meliputi binatang ternak. Binatang ternak apa saja, Bu? Contohnya seperti sapi, kambing, dan unta. Yang nomor 2 yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Sudah tahu kan emas ya? Selanjutnya yang nomor 3, hasil bumi. Hasil bumi itu berupa apa, Bu? Berupa hasil pertanian. Yang nomor 4 adalah buah-buahan. Selanjutnya yang nomor 5 adalah hasil perdagangan. Uangnya yang dihasilkan dari perdagangan. Terus yang terakhir adalah barang temuan. Barang temuan itu tidak semua dizakati, tetapi yang barang temuan tidak diambil oleh pemiliknya. Tujuannya untuk apa, Bu, zakat itu? Tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita punya. Ya. Terus selanjutnya, tadi sudah zakat harta atau zakat mal. Sekarang kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan kepada siapa saja? Yang pertama ini ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob, keenam gharim, ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir adalah sabilillah. Diulangi Bu Widya lagi ya. Orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam gharim, ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir adalah sabilillah. Ya. Zakat fitrah itu berupa apa, Bu, biasanya? Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok seperti beras. Kapan, Bu, dibayarnya biasanya? Zakat fitrah dibayar ketika bulan Ramadan sampai batasnya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Untuk apa, Bu, zakat dikeluarkan? Untuk mensucikan jiwa kita dari barang-barang yang haram ataupun yang riba. Terus selanjutnya, rukun Islam yang nomor 4. Apa ya, Bu, ya, rukun Islam yang nomor 4? Puasa. Apa, Bu, itu puasa?
puasa adalah menahan makan dan minum serta meninggalkan segala larangan Allah mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, terbitnya matahari ini biasanya orang-orang itu dilakukan ketika waktu subuh. Jadi anak-anak tidak boleh makan dan minum ketika waktu subuh sampai dengan waktu maghrib ya biasanya ya. Ya, lanjut. Puasa Ramadan ini wajib hukumnya. Kalau yang namanya wajib, apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Dan apabila dilaksanakan, anak-anakku sekalian akan mendapat pahala. Dan insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang rukun Islam yang terakhir. Rukun Islam yang terakhir adalah haji. Apa itu Bu haji? Haji adalah pergi mengunjungi rumah Allah. Rumah Allah itu biasanya di mana? Ya, ini ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah biasanya. Terus ibadah haji juga diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal apa? Ya, mampunya dalam hal fisik dan finansial. Terus yang ketiga, wajib hukumnya haji itu dilakukan 1 kali seumur hidup. Kalau misalkan yang kedua, ketiga dan seterusnya, haji hukumnya sunnah. Ya, baik anak-anak, itu tadi yang disampaikan Bu Widya. Sekarang kita pelajari apa kesimpulan hari ini anak-anak? Ya, kesimpulan yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat tadi artinya persaksian. Yang kedua, sholat adalah menyembah Allah yang dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam 1 hari semalam atau yang biasa disebut dengan sholat fardu. Yang ketiga adalah zakat yang artinya mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta semua yang dilarang oleh Allah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yang nomor 5 atau terakhir yaitu haji. Haji adalah berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan Mekah atau Baitullah. Ya anak-anak, sekian yang disampaikan Bu Widya. Sebelum ditutup sama Bu Widya, ini ada beberapa tugas yang harus sampean kerjakan ya. Tugasnya ada 10. Boleh ditulis di buku tugas masing-masing ya. Yang pertama, apa arti rukun Islam? 2. Berapa jumlah rukun Islam? 3. Apakah rukun Islam yang pertama? 4. Apakah rukun Islam yang keempat? Nomor 5. Apa yang harus dibaca oleh orang yang akan masuk Islam? Nomor 6. Berapa jumlah rakaat sholat maghrib? 7. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? 8. Kemana umat Islam menunaikan ibadah haji? 9. Apakah arti dari puasa? 10. Sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam disebut ... Ya, anak-anak, tugasnya silahkan ditulis di buku tugas beserta soalnya ya, jangan jawabannya saja, supaya nanti kalau anak-anakku sekalian belajar di rumah bisa melihat pertanyaannya dan jawabannya sekaligus. Ya, cukup sekian dari Bu Widya anak-anakku sekalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap beribadah di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.